Welcome to my channel. Number 30 is Oke guys, sebelum nonton jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dari kami. Benar, itu namanya ilmu. Nggak ada namanya rugi. Kita belajar di kelas, dikosongkan gelasmu, maka kamu akan menerima ilmu baru. Jadi ketika kita dapat ilmu yang dulu, saya udah belajar di Quran satu, baru saya kurang ikut K3. Itu setiap orang yang membawa beda-beda, punya versi sendiri, punya karakter sendiri, punya karakter sendiri. Ya jadi ilmu itu nggak ada yang nggak ada salahnya. Kita belajar lagi nggak ada salahnya. Ikut apapun itu, kayak saya ikut public speaking, ikut komunikasi skill, training programmer. Ya itu semua saya asal dan semua latih. Semua itu bagus, ada bagian masing-masing. Nah teman-teman mana nggak ikut training kayak tadi K3? Belum ya? Apalagi belum, nah ini ilmu baru. Terus kedua, pernah nggak ikut pelatihan filosofis? Belum sama sekali, berarti masih blank ya. Nah ini saat untuk belajar. Kalau dia itu saya belajar berapa hari Pak? 9 hari ya. Kita dibodoh, kita dibikin semuanya tuh rapi. Terus kita harus menguasai SOP. Ini saya kalau berdiri saya bisa ngomong SOP tanpa melihat gambar. Tulisan nggak ada nama laptop. Jadi SOP itu di sini. Di luar kepala sampai sekarang alhamdulillah masih ingat. Tapi kalau sekarang anak sekarang udah kasih handphone canggih, bisa belajar di media TikTok, di mana tuh di website tetap aja kan nggak ngerti ilmunya. Paham ya? Oke, yang pertama apa sih 5S dan grooming? Ini paling penting ya. Pernah dengar nggak kata-kata 5S? Apa Pak? Semua. Ini Pak siapa? Bagaimana apa 5S? Semua. Penjelasan 5S, apa itu 5S? Nanti hafalan ya. 1. Senyum, menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat saat berinteraksi dengan orang lain. Arti sikapnya, menciptakan suasana positif, membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman. Kedua, salam, memberi ucapan salam sesuai budaya atau agama masing-masing. Arti sikapnya, bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap orang lain. Contoh, mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum saat bertemu orang. Ketiga, sapa, menyapa orang lain dengan sopan dan ramah. Arti sikapnya, menunjukkan keakraban dan rasa peduli. Contoh, "Hi, apa kabar hari ini?" Atau "Selamat siang, Pak atau Bu." Keempat, sopan, berperilaku sesuai norma dan tata krama yang berlaku. Arti sikapnya, menghormati diri sendiri dan orang lain dalam tutur kata maupun tindakan. Contoh, tidak memotong pembicaraan, berbicara dengan nada lembut. Kelima, santun, sikap halus, hormat, dan penuh tata krama dalam bertindak dan berbicara. Arti sikapnya, memperlihatkan kepribadian baik dan menghargai orang lain. Contoh, mengucapkan terima kasih, meminta izin dengan baik, atau berkata maaf saat bersalah. Makna keseluruhan 5S adalah panduan sikap yang mencerminkan keramahan, hormat terhadap sesama, etika komunikasi yang baik, dan pembentukan karakter berakhlak mulia. Ya bisa tahu kalau proses itu kan waktu lama ya. Jadi diucapinnya harus berkali-kali. Makanya dicatat, nanti kalau udah selesai materinya bisa kirim. Apa aja sih yang harus dipelajari selama kita menjadi cleaning service yang profesional ya. Yang pertama ada cleaning cloth. Nah jadi kalau kalian nyebutnya lap, sekarang nyebutnya cleaning cloth. Ini cleaning cloth itu apa sih? Ini. Ya, cleaning cloth itu adalah kain microfiber. Jadi ini kain microfiber ini terobosan terbaru. Sebelumnya bukan fiber. Lap, tapi tidak menyerap. Kalau ini lebih menyerap cairan, dan ini hasil perkawinan antara kanebo dengan cleaning cloth. Oh ketawa. Ya tadinya kan kanebo tahu kan? Nah kalau kanebo itu terlalu menyerap.
dia kan bahannya kan dari kulit, ya. Nah kalau tadi kain itu tadinya bukan menyerap, jadi pada saat pembersihan kaca atau meja itu airnya itu kemana-mana, nggak menyerap gitu. Jadi itu lebih fleksibel dan lebih apa ya, inovasi lagi. Biasa kalau di cleaning itu, dunia cleaning ya, clean service itu peralatan tuh diinovasi. Kalau zaman dulu kan kelihatan kan clean service itu kenapa dianggapnya sebelah mata, dan mohon maaf peralatannya pun kayak jadul-jadul. Sekarang aja kalau kita misalkan ke mall kan, accessoire ya, itu peralatan udah canggih-canggih, udah keren-keren banget. Sekarang aja pekerjaannya aja kan rata-rata SMA, nggak ada lagi SD, SMP gitu. Ya, kedua, nah cleaning cloth itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 warna, diantaranya ini kuning, hijau, biru, dan merah. Ini fungsinya buat apa? Semuanya sama kainnya ya. Kainnya bentuknya sama, permukaannya juga sama lembut. Yang membedakan adalah sebagai kode aja. Misalkan yang biru untuk apa nih? Yang merah untuk apa nih? Toilet untuk apa? Warnanya apa? Terus yang buat di food court warna apa? Nah ini ya. Cleaning cloth biru untuk mengelap area umum seperti perkantoran atau koridor atau ruang meeting atau ornamen-ornamen yang ada di dalam ruangan. Ya, kayak kita masuk ke dalam ruangan nih, bisa bersihin meja, bisa bersihin kursi, bisa juga bersihin kacanya, dan bisa membersihkan aksesoris yang ada di ruangan ini. Yang merah untuk toilet. Nah, selama ini kayak gitu nggak? Berjalan nggak? Nah, yang merah ini untuk toilet. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bersihin toilet, sebaiknya gunakan warna merah atau pink sebagai kode-kode aja, supaya tidak dicampur aduk. Jangan membersihkan lap meja habis itu ke ruangan toilet. Jangan bersihin toilet habis itu ke meja. Nanti nggak hygiene. Ya. Terus yang ketiga, infeksius. Nah, yang kuning itu infeksius. Nah, biasa digunakan nih di rumah sakit atau di klinik. Nah, teman-teman kan di sini pernah nggak bersihin tumpahan-tumpahan darah, nanah? Ya, nah itu harus menggunakan warna kuning. Nah, itu sebagai kode juga supaya nggak kecampur aduk, nggak terkontaminasi, dan harus ada spill kit. Ada spill kit nggak? Nah, spill kit itu kan buat naruh peralatan khusus untuk muntahan tumpahan darah. Nah, itu nanti di pelajaran selanjutnya mungkin saya akan membuat standar cara membersihkan tumpahan darah atau infeksius di rumah sakit atau klinik. Karena klinik kan hampir sama kayak rumah sakit ya. Kalau rumah sakit kan lebih besar aja. Tapi kalau untuk ininya sama aja. Kemudian untuk yang hijau itu biasa untuk di food court atau F&B ya. Kalau misalnya kita kerja di restoran, food court itu pakai warna hijau. Nah, warna hijau di sini kita nggak gunakan ya, jadi nggak perlu menggunakan warna hijau. Yang direkomendasikan di rumah sakit itu hijau, merah, kuning. Sampai di sini paham ya? Nah, selama ini teman-teman pakai warna apa? Kalau misalnya ngelap meja, apa aja sembarang ya? Putih. Nah, itu mulai dari sekarang ini. Hah? Nah, itu jangan dibeda-beda ya warnanya. Itu ini udah standar ya. Nah, sebenarnya ini dari mana? Ini biasa tuh dari semua outsourcing atau perusahaan clean service terbesar sekalipun menerapkan hal yang sama. Jadi kayak satu pintu dan satu kiblat gitu loh. Di hotel pun sama. Ya, kalau kalian pernah kerja di outsourcing dimanapun sama. Itu menstandarkan aja ya, biar peralatannya itu benar-benar kelihatan ada standarnya loh. Jadi clean service itu nggak asal-asalan gitu loh. Nggak kayak di rumah bersihnya begini-gini aja. Oke, paham? Kemudian ada botol spare, dan di sini juga sama, ada botol spare, ada dua ya. Ada warna putih, ini dari polosan, dari supplier. Ada juga kayak gini nih, celing atau antis. Nah, ini namanya semprotan ya, biasa digunakan untuk membersihkan meja, kaca, atau aksesoris lainnya. Nah, itu botol spare digunakan untuk pembersihan aksesoris yang sedikit. Misalkan saya membersihin meja dua, cuma dua aja mejanya pakai itu. Tapi kalau mejanya banyak, pakai bucket. Tahu kan bucket? Ember. Bucket itu ember yang suka ada di rumah-rumah itu. Nah, nyebutnya jangan bucket, jangan ember. Harus bucket kayak tadi, lap. Saya tahu kalian nyebutnya lap ya. Mulai nanti diajarkan sampai bisa. Insya Allah kalau mau belajar bisa, asal jangan deket kaca gini ngeri nih, takut jeblak, kacanya rusak pecah. Nanti kita belajar deket jauh dari kaca ya. Kemudian ada mesin floor polisher. Nah, ini yang biasa kita gunakan di mall atau di perkantoran. Nah, yang mesinnya seperti itu tuh. Nah, ini nggak sembarang orang ya, itu harus benar-benar orang terlatih. Kalau belum bisa, jangan coba-coba. Terus kedua, kalau mau belajar harus sama yang bisa, sama yang ahli. Terus belajar jangan deket kaca. Kalau saya tuh ngajarin anak clean service yang di kantor gitu atau di mall, itu saya belajarnya di basement. Yang jauh dari kaca sama pintu masuk, dan jangan sampai banyak orang. Karena dia kalau panik bisa mental. Itu wattnya besar ya, 1000 watt. Kalau misalkan wattnya nggak cukup, bisa konslet. Ya, itu gede banget tegangan yang bisa membuat kita meninggal kalau kita kesetrum. Pakai hati tuh, wattnya tinggi banget. Ya.
Tapi bisa membantu pengerjaan ya, lantai licin, lantai kering, lantai apa yang lengket bisa bersih. Nah kemudian ada pad holder, ini alat bantu sebagai mesin. Ini alat pad holder itu buat menempel, jadi kalau nggak ada pad holder itu dia nggak bisa nempel. Nah pad holder itu buat nempel, padnya itu ada warna putih, ada warna coklat, ada warna merah. Nah pad holder itu dibagi menjadi, pad itu dibagi menjadi 3, ada pad merah, pad putih, pad coklat. Saya udah rekomendasikan kan, pad coklat buat apa? Yang keras, lantainya yang benar-benar karatan, yang rusak. Kalau yang merah tuh sedang. Jadi kalau ini memang beda, bukan kayak kain nih. Jadi permukaan tuh kalau yang putih halus. Jadi kalau Mas mau pakai mesin itu ya setiap hari rutinitas di lobi gunakan warna putih karena halus. Tapi kalau yang pencucian lantai atau kristal gunakan merah. Tapi kalau yang kasar itu buat mengangkat noda yang membandel pada lantai supaya nodanya itu terangkat. Itu kayak kita nyuci baju nih, kalau noda putih nggak bisa hilang pakai apa? Baiklin kan? Coba Baiklin baunya kayak apa? Bau nggak? Bau, tapi bisa menghasilkan cucian jadi bersih. Tapi keras, nggak boleh tiap hari. Boleh nggak tiap hari? Nggak boleh, walaupun baju putih tiap hari pakai Baiklin rusak. Kerahnya tiba-tiba ngelotok. Jadi itu mah nanti aja kalau ada noda membandel. Misalkan kita makan makanan yang kotor nempel di badan, nah baru sampai di baju baru kita pakai Baiklin. Gitu ya, itu berkala dipakai bisa sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu. Nah kemudian, ini sikat brush ya. Kalau ini untuk menyikat lantai yang keras, seperti scrub itu kan, scrub itu keras ya, scrub itu sikat. Ya terus wet vacuum tadi udah ada ya Mas ya. Nah itu buat vacuum mah gampang banget ya. Nah itu vacuum juga ada 2 jenis, ada wet vacuum, ada dry. Kalau wet itu basah. Basah itu yang besar, seperti ini ada tampungan buat air. Kalau dry vacuum yang rumahan tuh yang kecil itu buat khusus debu. Tapi kalau ini bisa debu, bisa juga basah. Caranya gimana? Jangan menggunakan filter, ada filter dalamnya. Kantong debu itu kalau basah dilepas, tapi kalau debu harus dipasang. Paham? Terus ada witch broom itu buat nyapu. Kalau misalnya kita nyapu di halaman, namanya witch broom. Di sini nyapu halaman nggak teman-teman? Halaman luar, ya itu namanya witch broom. Jadi jangan lagi nyebut sapu lidi, ya enak dengarnya. Ya itu witch broom benar, tapi nyebutnya witch bukan sapu lidi. Suka nyapu halaman luar Mas? Nah itu apa namanya? Witch broom. Nah kemudian meta dustpan ini buat anak eksternal biasa ya, pekerja luar ya. Eksternal ini bisa kan apa? Kalau ini kan terbuka. Itu yang seng, dustpan-nya itu yang seng, yang besi supaya kuat. Jadi kalau misalnya kena hujan, halilintar, geluduk itu kuat, dia nggak bakal rusak, ya kan? Tuh. Terus garbage trolley nih, Sulo, tahu kan? Nah kalau Sulo buat nampung sampah di luar. Biasanya kalau pekerja di luar tuh eksternal atau gardener ya dia bawa Sulo. Nah itu memudahkan supaya diangkut langsung dibuang. Pakai Sulo kan sini? Ya, yang kerja di luar siapa? Sampai sekali nih. Ya, jadi jangan malu-malu ya, teman-temannya di luar ngumpet lagi. Hah? Malu nggak? Nggak serius. Nah, ini rakbol ya, pembersihan sawang laba-laba yang tadi. Rakbol ini untuk membersihkan laba-laba atau debu yang ada pada plafon, dinding, ataupun atap. Ya, itu tahu ya, ini apa namanya? Rakbol ya. Nah, ini tadi juga ada tuh yang pagi-pagi Mas ya, bersihin pakai apa tuh? Nah, itu yang dinding ya, itu hampir sama kayak gini, cuma itu bentuknya elastis ya, fleksibel. Nah, tadi kan udah tuh masalah peralatan, paham ya? Itu emang kalau instan kan nggak bakal paham lah. Cuman pelajari nanti. Jadi mop itu apa? PLN itu apa? Mop. Kalau nyapu, sweeping. Kalau ngelap, dusting. Jadi dusting, sweeping, mopping itu pekerjaan harian. Belum glass cleaning, belum toilet cleaning. Ya, cleaning cloth itu apa? Lah, cleaning cloth dibagi menjadi tangan kita bisa iritasi. Karena kan kalau kecium aja langsung pusing, dan itu harus menggunakan masker. Metodenya harus menggunakan APD dan harus menggunakan apa namanya itu sarung tangan. Kalau ini nggak apa-apa, nggak perlu. Tapi tetap walaupun ramah lingkungan jangan diminum. Kan walaupun dicium tetap hirup enak ya, wanginya ya kan. Tapi tetap jangan coba-coba. Punya buat anak coba-coba. Ya Pak, jangan diminum ya Pak. Ya. Nah ini masuk ke basic cleaning ya. Tadi udah dijelasin mengenai alat, mengenai chemical. Sekarang jenis kerjanya. Berarti tadi hanya sekedar knowledge teman-teman harus tahu. Jadi kita kerja di bidang cleaning service harus tahu peralatan yang ada di sini. Begitupun teman-teman ya kerja di bagian klinik harus tahu tadi dokternya bagian apa, terus keluhannya apa ya kan? Kalau di sini keluhannya apa? Biasanya kalau orang kesini berkonsultasi apa?
Ya USG kan tentang kehamilan, terus anaknya cewek atau cowok gitu kan, terus apa lagi? Udah. Ya terus misalkan ada rawat inap dari sini. Melahirkan ada. Nah berarti kan harus paham tentang produk knowledge. Nah kalau clean service harus menguasai nih supaya teman-teman jadi expert, jadi jago, jadi pintar. Jangan kerja 10 tahun jadi cleaning nggak bisa apa-apa. Ya sebetulnya kalau kalian udah bagus sih kan dimanapun bisa naik level, bisa maju. Bahkan banyak tuh orang clean service ya jadi sukses. Banyak ceritanya. Dia clean service jadi pengusaha, jadi direktur, jadi bos. Karena dia nguasain alat ini. Sebetulnya jadi supplier yang jualan alat ini ya kan. Yang jualan supplier alat ini kan dari clean service juga. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian ini basic cleaning ya. Basic itu kan dasar ya. Cleaning itu pembersihan. Jadi ini pekerjaan dasar rutinitas yang dilakukan oleh seorang cleaning service di area tiap hari. Itu wajib. Nah, untuk alat-alat tadi ada pertanyaan nggak? Bapak dan Ibu, jelas? Oke, nanti untuk alatnya mungkin ada yang belum dijelasin, itu emang banyak banget. Tapi ini basicnya saya udah jelasin semua ya. Nah, pertama nih, dusting. Yang tadi saya bilang apa? Dusting itu apa? Dusting itu apa? Ngelap. Jadi dusting itu ngelap. Jadi kalau kita ngedusting, kalau kita ngelap nyebutnya sekarang jangan lap lagi. Dusting. Dusting itu ngelap. Nyapu itu sweeping. Ngepel itu mopping. Pembersihan kaca, glass cleaning. Pembersihan toilet, glass cleaning. Nanti saya jelasin. Nah, pertama membersihkan debu dan kotoran ringan yang melekat pada dinding, aksesoris, furniture dengan menggunakan cleaning cloth. Nah, kan kita membersihkan aksesoris nih, dinding atau meja, kita gunakan apa? Warna biru. Warna biru kita praktek di sini. Gini nih. Ya, jadi harus berpola. Jadi ngedustingnya itu berpola. Kalau misalkan kita ngedusting dinding begini. Ya, bukan atas bawah itu bukan begini. Jadi berpola dari atas, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan membentuk angka 8 dengan posisi tumpang tindih. Jadi angka 8 kan di sini nih, contoh. Terus prosesnya menurunkan debu. Jadi jangan begini. Kalau begini tadi debunya yang ada di pinggir. Apalagi diputar-putar. Debunya muter-muter aja. Tapi kalau kayak gini debunya diturunin ke bawah. Jadi proses dusting itu menurunkan debu dari atas meja ke lantai. Paham ya? Nah, terus kalau dikerucut gimana untuk bagian sudut atau bagian pinggir-pinggirnya? Ya, semprotkan chemical ke permukaan cleaning cloth. Jadi pertama disemprot dulu. Ini. Pertama jangan pernah nyemprotin ke meja. Nggak boleh langsung ke meja. Kenapa nggak boleh? Ada yang tahu nggak? Bukan, takut membasahi dan menetes dan membasahi dokumen. Biasanya kan di meja ada dokumen ya. Jadi efektivitasnya begini, ya jarak 15 cm disemprot. Nah, nggak boleh kenapa di sini? Di sini kan ada laptop, ada kertas, nanti basah. Terus menghindari percikan. Jadi selalu menyemprot kepada kain dengan posisi seperti ini lembab, nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering. Terus mulai dusting dari kiri ke kanan dengan nekan dan turunkan langsung debunya. Kalau ada noda, kita bisa langsung ditekan. Biasa kan bekas teh, bekas kopi kan, bekas makan. Nah, jika ini udah kotor, bisa dibalik menggunakan permukaan baru dan seterusnya. Nah, kalau bagian atas gimana? Seperti ini ya. Nah, kalau kayu tergantung seratnya. Ini kan seratnya ke bawah nih. Furniture kan, berarti ke bawah juga boleh. Gitu ya. Jadi ngikutin serat. Ini seratnya ke sini kan? Gitu. Garis masuk garis, serat itu garis. Nah, kalau dinding kayu, dinding apa segala macam lihat seratnya. Kalau seratnya ke sini ke sini. Jangan. Ya. Terus sarung tangan juga bisa. Sarung tangan bisa kita bawa di sini. Ini sini. Tadi botol mana botol? Udah ada di sini. Ya. Nah, boleh di sini. Ya, di mana aja yang penting masuk. Yang penting muat, jangan dipaksain, jangan apa aja dimasukin di situ. Ini bawa pulang, jangan gorengan nih masuk sini. Nih sikat nih. Sorry Mas. Satu lagi, nah ini buat KP, biasanya KP. Tahu kan KP? Yang buat noda-noda itu. Nggak muat, harusnya ada KP. Nah, ini buat KP, lengkap ya. Jadi ini digunakan untuk yang ringan-ringan aja, alat-alat yang kecil-kecil. Seperti ini ya, bisa? Suka ada nggak di tempat kalian? Ada ya? Coba Mas lepas.
Nah, periksa kembali pekerjaan kita dan teliti. Jadi meja itu kan ada yang kelihatan kotor dan enggak. Dari sini kan kelihatan tuh berbayang. Kalau kotor ulangi lagi. Jadi nggak cukup sekali, apalagi bekas noda nih. Bekas tumpahan, tumpahan itu kan buram. Bekas muntahan juga sama. Harus berkali-kali di dustingnya ya. Dan dipastikan bersih, higienis. Nah, diingat standar harus bersih. Nah, ini standar yang harus selalu dijaga. Pertama, bersih, tidak berdebu. Jadi teman-teman mulai ngecek, kan sekarang udah di training nih. Dan teman-teman di sini mandiri kan, clean service sendiri berdua. Jadi mulai peka aja dengan kotoran. Kalau kotor, oh berarti ini nggak standar nih, gitu. Kan ada orang yang peka dengan kebersihan. Contoh misalkan orangnya itu suka alergi debu, suka batuk, suka apa, bersin. Nah, kita harus lebih peka lagi daripada orang lain. Kita kan sebagai kebersihan, jadi harus lebih peka kotornya di mana, kurangnya di mana. Terus bisa bersih, tidak berdebu, tidak ada noda plek. Jadi kalau ada noda itu harus langsung respon. Noda kan suka ada tuh bekas noda lakban, bekas tempelan stiker, itu harus dibersihin tuh. Nah, jadi clean service itu pentingnya kita inisiatif. Jangan dikit-dikit disuruh, dikit-dikit disuruh terus. Kita nggak akan jalan. Inisiatif itu yang penting. Toilet kotor nunggu disuruh, musola kotor nunggu disuruh. Jangan. Ininya di jalan ini. Insting kita sebagai clean service yang sejati. Jangan nunggu suruh baru gerak. Itu kayak kebo, nunggu suruh baru gerak. Ya, jadi pahami konsepnya, pahami standarnya. Paham? Hati-hati saat melakukan dusting di sekitar listrik. Nah, kan suka ada tuh kabel jelimet ya. Nah, jangan mendusting dalam posisi basah. Usahakan kabelnya dicopot dulu aja. Kalau mau bersihin ya, kabelnya dicabut-cabutin, baru dilapin. Tapi kalau udah posisinya begini, gimana ya? Tapi kotor, boleh nggak? Boleh, tapi pakai cleaning cloth yang kering. Jangan ada airnya. Paham ya? Jika chemical terkena tangan, nah, gunakan APD, rubber hand glove, dan masker bila bekerja. Nah, apalagi di rumah sakit ya. Harus menjaga steril dan menjaga apa ya, supaya tidak terkontaminasi. Walaupun kita sehat, bisa aja kita ketularan, ya nggak? Kita datang ke rumah sakit kan, kalau orang lain mah apa berobat, kalau kita kerja aja, jangan sampai terkontaminasi orang yang namanya sakit. Jadi kita sehat jadi sakit, jangan sampai ada orang hamil kalian jadi ikut hamil, jangan. Belum ya. Jika chemical terkena mata, bersihkan mata dengan air mengalir. Jadi kalau mata masih aman sebenarnya. Pernah saya juga kena misalnya deterjen perih gitu, nggak apa-apa, asal dikucek-kucek ya, kucek-kucek otak ya mbak. Pernah perih nggak mbak? Tuh, pernah. Ya kalau mata nggak apa-apa, yang penting jangan ke mulut, tenggorokan. Ini bahaya nih kalau udah masuk ke tenggorokan nih, ke lambung. Lambung itu kan ya sensitif, bisa rusak lambungnya. Dilarang menyimpan chemical pada wadah, kemasan, botol, air mineral. Tadi udah jelasin ya. Kalau misalkan kepepet, saya mau dan ternunduk ya. Prinsip Pak jangan gitu. Dia prinsip Pak, selamat pagi Pak. Saya mau bersihin meja yang tangan 5 tangan. Praktek dusting oleh peserta training. Ini apa? Saya mau bersihin meja. Ya, kurang jelas ya. Bisa berdiri Mas Pak gitu. Berdiri Mas, duduk udah berdiri. Nah gitu ya, polanya biasa kayak gimana? Gitu nggak? Udah dari mana? Silakan Pak duduk kembali gitu. Lanjut praktek sweeping menggunakan labi duster. Dalam kondisi sepi, belum ada pasien, apa-apa. Tapi kalau lagi rame, jangan mundur. Ya tadi kan sudah tuh, sudut-sudutnya pertama sudut dulu. Jadi bikin lingkaran semua. Nah kalau udah selesai sudut, kumpulkan kotoran di satu sudut. Ini anggapnya pintu keluar. Jadi dibikin kotak. Nanti udah selesai ke depan. Jadi posisi kita neken tangannya ini buat nahan supaya tangannya itu tetap neken dan nggak keangkat. Dan memutar balik. Nah ini proses yang benar ya. Terus kumpulkan kotoran lalu langsung disapu. Kemudian peserta mempraktikannya satu persatu secara bergantian agar menjadi terampil. Hah? Kenapa? Ya agak neken. Sebab bukan nahan. Supaya nggak apa ya, nggak ngambang. Terus ke sana kanan kiri. Mas ini Mas, jangan jalan dulu. Nah tadi salah begini nih. Jadi gini. Kiri ke kanan dengan gerakan maju tumpang tindih. Jadi kalian nggak gambar angka 8.
Coba latihan bikin angka 8. Nah, kalau bisa ada bikin angka 8 berarti udah bisa. Kebanyakan orang begini, kalau nggak gini-gini nih. Nah itu jadi udah lumayan, yang penting di lancarnya. Jadi gimana sih biar nggak kaku? Harus setiap hari latihan ya, bisa karena terbiasa. Kalau sekali-kali jadi kaku terus. Sini Pak. Nih maaf tangannya begini. Agak lama ya. Kita dulu kayak mobil-mobil ada ngongnya dia Pak, ngong gini nih. Nih gitu ya. Tangannya gini. Dan bongkok ini. Nah. Kayak main mobil. Pak jangan bongkok Pak, Bapak masih bongkok. Nih gini Pak, jadi jangan begini. Badan kita tetap begini nih. Nah, ya, coba Pak agak jauh tuh. Tangannya begini. Pak, pinggir dulu. Coba ke sana. Nah, putar. Kurang muter. Muternya kurang luas. Ini ya. Kayak mendayungnya. Jangan ke belakang, muter ke depan. Ke depan. Ngepel nih. Di depan situ pintu masuk. Nah, ini kita di sini. Agak ngalangin tapi biar kelihatan. Tapi jangan terlalu ngalangin banget, agak di samping sedikit pintu. Nah, kalau kita ada masuk, ibu-ibu ya, mohon maaf ibu, hati-hati lantai licin. Misalkan ibu dokter atau bidan atau perawat, tetap harus kontaknya komunikasi. Tapi ini lantai ini kalau udah kering nggak dilepas, kondisinya jangan dipakai terus. Yang tadi Pak Nijatanya berapa meter, 2 meter, kalau sudah kering dilepas. Jadi supaya ininya lantainya kan aman. Oke, ini kan ngalangin juga. Jadi nggak boleh terlalu lama ya. Di sini ada tandanya nih, caution wet floor, hati-hati lantai licin atau caution wet floor tuh. Atau lagi progres, misalkan pembersihan toilet, boleh nggak pakai ini? Boleh. Taruhnya di mana? Di luar pintu toilet. Kata Darja. Terus kalau misalkan kita ada, misalkan lagi bersihin nanggung ya, kita bisa ngarahin orang. Mohon maaf ibu bisa pakai toilet yang di bawah. Mohon maaf bapak bisa pakai toilet yang sebelah gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa gitu. Nanggung kan takutnya masih kotor, tiba-tiba orang pakai, ujung-ujungnya nggak bersih-bersih. Ya. Terus kayak gini ya, cara perginya sama nih, dari pinggir, kemudian dari garak, dari pintu terjauh menuju pintu keluar dengan gerakan mundur. Jadi kalau mopping harus mundur. Kalau nyapu tadi maju, dia harus mundur. Kenapa harus mundur? Kalau maju kinjek lagi. Ya, isi air ke dalam bucket dengan ukuran sebagai berikut. Jadi isi setengah bucket, setengah merah. Dilusikan air dalam bucket biru, terus bawahnya begini. Tadi kan di sini ada yang standar ya, untuk pelatan bongkok ya, segini ya. Ini kita jadi bongkok. Itu pegel, jadi bawahnya begini. Ini yang standar tuh, atau begini. Gak apa-apa, yang penting rapi. Terus jangan digusur bawahnya, jangan begini. Ada nggak yang malas-malasan bawa mop? Biasanya kalau malas-malasan gitu ya, apalagi begini ya, ini jangan nih. Ini kayak tongkat nih. Ya, jadi harus standar bawahnya. Terus kalau netes gimana nih? Kalau netes nih, misalkan netes berceceran nggak ke lantai? Berceceran, jadi cara mastiinnya diperes begini. Ini kan walaupun diperes tetap ya suka netes. Kadang masih ada sisa air. Cuci mop set ya, kerjakan bagian pinggir tadi udah, kiri ke kanan dengan gerakan mundur tumpang tindih membentuk angka 8. Kemudian cuci mop. Nah, cuci mop set bucket merahnya ini kalau yang ada warna biru merah. Lanjutkan mop samping dan mopping ke bagian tengah dengan gerakan mundur tumpang tindih. Dimulai area terjauh pintu keluar. Kalau misalkan kita ruang ini, pintu terjauhnya mana? Pintu terjauh ini. Ya, ini pintu terjauh nih menuju pintu ke luar dengan gerakan mundur tumpang tindih, double bucket di belakang, single bucket di belakang, warning sign di belakang. Jadi kita nggak nginjek lagi lantai yang sudah kita mopping. Tujuannya kenapa di belakang bucket? Supaya lantai yang kita mop itu tidak diinjak lagi sama kaki kita, kan suka ada bucketnya depan ini begini. Kita yang bersihin, kita yang ngotorin. Gimana tuh konsepnya? Cuci mop udah, lanjutkan mop udah ke bagian tengah, angkat warning sign setelah selesai digering. Kalau misalnya udah selesai, keringkan lantai,
varnisnya pindahin. Tapi kalau masih basah, kalau bisa tungguin lantainya, nggak lama kok. Kalau misalkan lembab, tapi kalau basahnya basah banget, proses keringnya lama. Ya. Periksa hasil pekerjaan dengan teliti. Kalau udah selesai, kalian boleh ngecek sesekali. Jadi finishingnya tuh benar. Kerja itu yang pertama cepat, tepat. Kedua finishing. Finishing akhir itu apa sih? Lantainya masih ada noda nggak? Masih ada kotoran nggak? Masih buram nggak? Kalau masih buram, boleh di buffing. Ya, tadi Mas Aro yang mau belajar buffing ya. Kayaknya udah tegang aja nih. Pas saya bisa nggak? Bisa kalau mau belajar ya. Semua bisa kok. Kalau yang penting kita mau belajar. Ini gas clean, nanti kita praktek langsung ya. Nanti prakteknya sama kayak di samping. Ini kan sempit. Cuma saya peragain dulu ya untuk prakteknya seperti ini. Ini misalkan di depan tuh ini jeep 2, tapi kalau di sini kan koridornya, maksudnya areanya ruangan guru sempit ya. Satu aja nggak apa-apa. Diputar. Kenapa? Oh iya, nah, biasa kan suka netes ya. Bisa bantu pakai tangan. Tapi jangan terlihat pasien ya. Oh, nggak enak, nanti nggak hygiene. Tapi kalau pakai sarung tangan kan masih oke. Kelihatan juga, teman kalau takut nggak pakai sarung tangan. Terus dimulai dari pinggir nih. Nah, dibikin lingkaran membentuk angka 8. Udah nggak apa-apa. Kemudian kita bawa jarak dari pintu terjauh menuju pintu ini, pintu terdekat, pintu jauh. Dengan gerakan 2 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali, sama kayak lobby dasar tadi, cuman bedanya dia ke belakang. Membentuk angka adalah dengan metode nekan. Terus matanya kita gerak-gerak ke kanan, ke kiri. Dan ke sini mulu matanya nih. Siapa yang ngeliatin tuh? Kalau dan udah gimana? Tekan. Ya, dan posisi badan kita tetap gesturnya jangan membungkuk. Kalau misalnya ada yang duduk kayak gini, permisi Bapak, bisa diangkat Pak? Ya, dia sambil komunikasi. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Ya, jangan sampai ada cewek yang pakai rok seksi. Maaf ya Bu. Intip itu. Ya, intinya jangan, tetap ya jangan grogi. Bahasa tubuh kita terus kita harus tetap tenang. Terus kalau ada tumpahan kan, tumpahan darah apa kopi apa, tumpahan kopi mentah teh, ini gimana cara ngemopnya? Jangan dilebarin. Pernah nggak? Ini misal mop teh nih, di mopnya begini nih, dicomot, dicuci, ganti airnya, larutan baru. Jangan di sini nih, kenapa nggak boleh? Ini ngelebarin kotoran, nanti lengket lantainya, buram, bukan ngebersihin malah buram. Nah, jadi mop itu pertama ya, rumusnya airnya bersih, mopnya bersih, hasilnya bersih. Jangan mopnya kotor, airnya kotor, gak diganti-ganti. Bu. Halo guys, hari ini saya mau praktek mopping yang diadakan oleh beberapa peserta dengan jumlah 12 orang. Oke guys, ikutin ya kegiatan dari konten Mr. Good. Udah Pak, tuangkan chemical sesuai dengan takaran air. Ini kan kira-kira berapa liter? Praktek dan 5 mopping. Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah pas nih, ini udah melalui uji coba. Iya, saya pernah uji coba, ternyata bagus. Kalau nggak pakai chemical juga salah, nanti Bu amis. Ini kan buat ngilangin amis-amis gitu, amis di lantai. Terus dikocok dulu tuh. Nah, pertama langsung celupkan ke wringer, ini namanya wringer. Ya, harus diputar. Hah? Wringer. Nah, cuma tetap walaupun udah diperes, terkadang masih netes. Gimana caranya supaya nggak netes banget? Nah, paling bawahnya aja tuh. Kalau masih baru ya, begini. Kayak nyuci baju aja ya. Maksudnya biar apa sih? Biar nggak netes, biar nggak basah banget. Nah, jadi kayak gini udah tuh, nggak netes kan? Nah, ini singkirin paling belakang. Nanti aja Pak itu Pak. Nah, pertama mulai dari pinggir ya. Jadi kita dari sini. Pinggir itu seperti apa ini? Ini basah nih. Nah, di sini misalkan ada pintu masuk kan, ada orang nih lewat, kita bersihin dulu.
sampai kita taruh di sini. Ya kalau ada orang biasa ya, permisi Bu, ditekan dua kali. Nah kalau sudah selesai kan bikin lingkaran udah ya, dimulai dari pinggir itu terjauh tadi. Nih kalau udah ditekan. Jadi ngomongnya jangan buru-buru, jangan jejak, kan suka itu yang segini gini nih. Itu percuma, bukan membersihkan. Jadi dua kali. Kenapa 2 kali ya tumpang tindih? Jadi pertama neken ngilangin noda, kedua membersihkan. Terus si mopnya dibalik. Oke, jarak 5 meter, kurang lebih 5 meter ya. Dicuci kain pelnya, harus dicuci. Ini udah 5 meter belum? Udah ya, ini 5 meter nih. Ini kira-kira aja, ini kan takutnya ini nggak dicuci-cuci. Ini kira-kira udah mulai lembab, udah mulai kering. Kita mulai langsung masukin lagi sini. Dan seterusnya, jarak 2 meter ya, dibulak-balik. Ini 2 meter nih, 1. 2 meter belum? Balik, 2 meter belum? 2 meter belum? Ini nggak boleh begini nih. Nih, Mas. Di sini. Kemudian peserta mempraktikannya satu persatu sehingga menjadi mahir. Beraduan. Salah badannya. Badannya gimana? Kamu di sono. Nah. Ditahan sama kaki. Udah. Bawahnya yang benar Pak. Nih gini nih Pak. Gini. Ya. Dari sini? Iya dari pinggir sini. Ini kolong sini. Gini, jangan bongkok. Jadi dibiasakan tetap tegak ya. Badannya jangan bongkok. Di situ. Yes. Kalau cara kenapa masih begitu kurang standar. Ya kurang standar mau kan. Nah nggak boleh begitu bawahnya. Dari sana. Ya jalannya. Ya. Nah, gagah ya. Oke. Sip. Pokoknya kayak di mall, pernah lihat kan di mall kalau orang kerja, nah itu profesional. Kalau di mall itu bagus gestur tubuhnya. Nah, betul 2 meter dibalik, 5 meter dicuci. Nah, kalau dicuci kotor airnya nih, berarti airnya harus diganti. Oke, kalau airnya masih bersih nggak apa-apa. Gantian. Kalau guna kayak rontok, apa? kalau ada peran yang enggak ngotak lah. Oh gitu. Nanti kan kalau udah kering disapu bisa di lobby gas. Jadi kalau udah kering sebenarnya boleh di lobby lagi. Itu buat memaksimalkan sampai kayak gini. Ini kan rontok kan? Di sini Bu. Jangan bisa. Sweeping tadi ya yang lagi. Paling susah emang sweeping. Rata-rata. Kurang ke atas. Nah, tongkat.
Ditekan ya, agak neken ya. Kalau ada noda gimana Mbak? Nah, ditekan ya. Debu, kotoran, dan noda kayak gini. Ini bercak. Ini bercak yang bekas tadi dibersihin pagi hari. Masih menimbulkan. Nah, ini nggak boleh ada bercak. Debu apalagi ya? Noda apa? Apalagi kalau di pintu masuk, biasanya nodanya apa? Ceplakan tangan. Biasa orang masuk, megang kan? Megang handle, megang kaca. Akhirnya bercak-bercak apa? Minyak-minyaknya itu biar hilang. Saya menggunakan gas cleaner. Ini gas cleaner apa disinfektan? Ya celing ya, bukan disinfektan ya. Nah, peralatan digunakan window washer. Nah, ini window washer ya, tadi udah jelasin, squeegee, teleskopik. Nah, ini jika diperlukan kalau kita membersihkan kaca di atas ketinggian. Nah, untuk alatnya bisa pakai ini. Kalau ketinggian, tapi kalau nyampe nggak usah. Ini kira-kira nyampe nggak segini? Nyampe ya, kalau untuk orang yang normal tingginya nyampe. Tapi kalau kurang tinggi bisa pakai alat ini. Ini bisa dilepas nih. Ya, jadi disesuaikan aja. Terus bucket, nah bucket standar kita gunakan ya. Ada nggak, Bu? Tadi ada bucket. Ada ya, nanti ada di store ada ya, Mas Saru ya. Ember, bucket. Nyebutnya bucket ya, jangan ember lagi nih. Apa nyebutnya? Jangan ember. Nah, warning sign perlu ya. Nah, warning sign digunakan saat pembersihan pintu kaca. Kalau di koridor gini, nggak ada orang nggak apa-apa. Pintu kaca ruangan nggak perlu. Tapi kalau di pintu kaca banyak lalu lalang. Nah, ini perlu nih. Nah, ini fungsi buat apa? Buat penahan alas. Jadi sebagai alas pada saat pembersihan kaca biar supaya nggak netes. Tapi kalau ini nggak ada gimana? Nggak apa-apa, pakai mop aja. Bawa mop. Karena takutnya netes nih, kalau nggak dibersihin tadi bercaknya, bekasnya kelihatan. Terus habis itu cleaning cloth. Nah, kita gunakan cleaning cloth warna biru. Kalau yang biru untuk bagian kusen, pinggiran, prem-premnya. Kayak gini nih, prem nih. Nah, kalau yang kanebo itu khusus untuk pembersihan. Bukan pembersihannya, untuk mengeringkan percikan air di kaca, karena dia nyerap. Bahannya nyerap ya, jadi ini harus lembab banget, harus kering. Nanti dibuka, nanti kalau misalnya di sini ada tetesan air, tinggal dicorek dikit aja. Gak usah dilebarin, nanti buram lagi. Ya. Terus untuk chemical glass cleaner, ini udah ada di sini. Jadi nggak apa-apa, nggak usah pakai bucket, pakai ini aja cukup prakteknya ya. Nanti kita praktek di sini. Untuk cara kerjanya, tapi kalau menggunakan satu bisa aja, tapi lama. Kapan kelarnya gitu? Ya nggak? Gitu. Jadi kalau kita mau belajar, baru belajar nggak apa-apa angka 1. Kelima, lanjut praktek toilet cleaning. Ini kalau sedikit tuh. Ngangkat nggak? Ngangkat Pak. Tuh ngangkat tuh. Cuma harus sabar. Jadi kalau pakai hand polisher lebih bagus, lebih cepat. Fotonya di kamar mandi kan juga seperti ya Pak, bisa ya? Iya. Terus pakai mesin. Satu kotak aja dulu. Jangan pindah dulu biar kelihatan perbedaannya. Kaca ya di kamar mandi itu. Oh, iya, sorry. Oh iya, kaca kamar mandi. Ini aja Pak ya, di stainless ya? Kamar mandi tanah. Hilang kok. Hah? Hilang. Yang benar. Tuh bukan kata saya, kata temennya. Emang perlu ini ya, terkena. Tenaga dalam. Nah, kalau mau bersihin stainless, coba bawa yang tadi Mas ada pet putih atau nggak lap majun nih, pakai ini, hilang. Ada lap majun nggak? Lap yang ini tadi, yang serabutan itu. Nggak, lap majun nggak punya. Jadi yang putih aja, coba cari. Nah, sampean bersihin itu aja. Hilang kan? Tuh ada perbedaannya tuh. Coba ngeliat kan? Tadi kan nggak punya. Iya, jago dia. Nah, kalau hilang ini puaskan, coba. Ini bilang Bu Tami hilang. Agak mendingan maksudnya. Tadinya kan hitam banget ya. Cuma harus ada telaten sih, sabar. Udah dibersihin. Udah bersih lagi semua. Bisa. Enggak gantian. Gini, maksudnya
satu orang satu ubin, jadi biar ngerasain nih tingkat puasnya tuh di mana, tingkat bersihnya. Oh seperti ini gitu. Jadi gantian kan? Ada handphone kan? Udah nggak apa-apa. Satu ubin ya jatahnya. Iya nggak apa-apa. Ini ke sini apa ke sini, Pak? Sini aja. Kemana-mana bisa. Itu Ya. cairannya tuh Enggak bu, enggak. Kalau dia tuh emang apa ya, konsentrat ya. terus nggak usah didiemin dulu, Pak. Nggak usah didiemin. Jadi langsung. Aja dia karena keras sih. Ini ada perubahan nih. Tapi dia kalau makin sering makin hilang, Makin kilat. makin kilat. Jadi misalkan untuk Ininya makin kasar ya. enggak, kalau untuk awal-awal nggak apa-apa, agar setiap hari nih. Misalkan 2 hari, 3 hari, 4 hari itu kita rutin. Tapi kalau udah kelihatan hasilnya sempurna, jangan tiap hari. Jadi dia keras tapi nggak merusak. Kalau yang porsek kan merusak. Iya. Biasa itunya hancur ya. Cuma memang harus sabar ya, orangnya harus yang telaten, harus yang. Terus kalau beli saya pakai mesin hand polish. Iya. Tuh bersih tuh. Lantainya bisa nggak? Bisa, coba aja. Kita kok satu orang satu bina. Gantian. Lantai saya tuh pada hitam-hitam gitu. Ini ibu mbak yang ini. Mbak. Ini pakai apa? Handset. Mana enggak? Itu apa? Pulpen, Pak. Oh, pulpen kok tahu situ? Biar nggak lupa. Lupa, iya. Nih wastafel gini hilang nih. Bisa bersih. Iya. Iya, saya kadang suka ada kerak begitu. Kayak gini. Coba yang tadi yang lip saya nyobain. Saru Mas Saru. Ya nanti kita tes ya. Ini bisa mengkilat. Jadi minyaknya ini bisa ini Bu melotok. Boleh saya? Nggak apa-apa siapa aja. Ya udah itu aja nggak apa-apa. Yang penting bersih. Nggak apa-apa basah. Ini yang saya perhati di klinik saya tuh sering banyak ini loh, Pak. Kayak ini kayak mungkin mereka bekas dropping cairan kayak Iya, gitu, apa gitu. betul. Mereka masih pakai apa ya? Mereka kayaknya pakai Postek atau Ya itu bekas porsek Bu. Nah, ini Nah. bersihnya pakai apa ya? Ini Bisa pakai yang tadi. di lantai dulu kita coba lihat Bisa apa bisa ya? pakai ini. Oh, Nih coba nih. Nih maaf. Yang ini aja nih. Langsung apa aja gitu. Udah langsung lap. Udah lap aja. Beraturan Mas. biar nggak berbekas ininya. Jangan gini seratnya searah gini nih. Gini. Ke bawah. Ke bawah terus jangan coba. Udah coba. Ya tapi yang bersih ya. Nah tuh ditekan. Ini setelah penggunaan ini juga nggak perlu pakai air. Gak juga perlu, lagi. dia harus konsentrat. Oh. Makanya dia kan keras, jadi coba yang nggak terkompensasi dengan air. Kalau dengan air kan jadi kurang, khasiatnya kurang. Oh. Kita nunggu kering ya. Oh kalau lip nunggu kering Pak. Iya kan nanti kering kelihatan. Kalau basah, jangan begitu, jangan belok-belok, searah. Ini nih. Jadi gini, ini kan ada yang kering, nggak lap kering. Coba lap kering Mak. Jadi mana ya lap kering ada? Lap kering ya. Ntar kalau kering kelihatan hasilnya. Kalau basah gitu. Woi. Ya, jadi kayak nggak boleh begini Pak. Ntar nunggu kering ya. Ini kayak gini kan nih, nunggu kering. Kamu lap kuning nggak apa-apa sementara aja. Sini, iya boleh. Nggak ini buat ini aja ya. Apa buat eksperimen? Gimana, ada perubahan nggak? Ada. Tuh kayak gitu Bu. Jadi harus dibantu dengan lap kering. Kalau basah doang tadi yang basahnya itu nyeplak. Jadi nggak bisa hilang. Yang satu juga Hilang kan? Nah ini kan udah oke Mas. Ini lanjutin nih. bawahnya. Tuh jadi rata dia. Saya coba ya. Ini Tuh hilang kan? Tapi harus rapat. Ini kan agak neken. gatel. Tapi nggak ada resikonya. Itu enggak ada Pak. Yang itu juga hilang. Sore, Testimoni Pak. peserta training Gimana setelah tadi mendapatkan training. Dengan kesehatan sukses sejahtera yang dibawa oleh saya sendiri, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan? Ada. Boleh, Pak. Buat Pak Gunawan, terima kasih atas pengetahuan dan ilmunya. Jadi saya juga tahu semua sama alat-alatnya, sama vakum, sama alat yang buat mesin apa sih? Boisernya.
Jadi saya tahu semua. Jadi dari awalnya aku nggak tahu, sekarang jadi tahu. Makanya aku cuma berterima kasih untuk Pak Gunawan. Gimana? Rekomendasi lah ya. Mantap, luas banget. Makasih ya, boleh lah ya. Terima kasih. Selalu ya. Ya. Satu, dua, tiga. Ya Mas Sarul, Ya. sehat. Alhamdulillah. Tadi kan Mas sudah ngikutin ini ya, pelatihan dari Lembaga Tani Hartawan Sukses Sejahtera. Ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan mungkin? Ada. Dibawa oleh saya sendiri, silakan. Terima kasih buat Pak Gunawan dan Pak Rizal ya Pak, Ya, dari atas ilmunya yang saya tadinya nggak tahu, bisa belajar banyak, jadi bisa gunain alat-alat. Mantap pokoknya. lagi, Udah itu aja. poin best ya, Mantap. dapat direkomendasikan. Ya. Sangat puas. Puas. Makasih ya. Lagi. Mungkin. Ya boleh. Ya mohon maaf ya, mungkin ke depannya siapa tahu kita bisa berjumpa lagi ya. Dan besok saya masih di sini untuk batch kedua. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Jep. Selamat sore teman-teman. Masih semangat? Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Pak Gunawan dari HSS yang sudah satu hari ini memberikan bimbingan penyuluhan terkait housekeeping ya kepada tim Partner Sehat. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat Amin. ke depannya supaya kita juga lebih profesional lagi dalam bekerja ya. Jadi udah tahu arahannya bagaimana menjadi yang lebih baik dan saling berdiskusi satu sama lain ya, karena baik lagi kalau nggak kita sendiri yang melakukannya, siapa lagi yang akan melakukannya sendiri ya, sehingga pasien juga akan merasa puas atas pelayanan kita semua seperti itu ya. Mungkin tinggal besok batch kedua dari tim yang satu lagi ya, semoga nanti bisa kita langsung terapin lagi modul-modul yang sudah diajarkan oleh Pak Gunawan. Jadi gitu aja. Sebelumnya saya tutup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak maaf pada saat lagi tadi post test. Gak apa-apa ya, nunggu teman hujan ya. Iya. Paling cuma 15 menit 10 menit sambil nyantai, nggak usah sesi serius. Jadi proses itu bisa langsung dinilai. Kalian bisa lihat nilai sendiri gitu. Ya, boleh. Pakai link. Sekian training dari kami, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Nantikan video dari kami selanjutnya. Bye-bye.